Cerita dimulai dengan alunan musik yang mengiringi gambaran kehidupan seorang janda bernama Adele. Setelah bercerai dari suaminya, Adele kini hanya hidup berdua bersama putra sematawayangnya yang bernama Henry. Untuk bertahan hidup, mereka mengandalkan sisa tabungan milik Adele yang kian menipis. Sementara mantan suaminya justru telah hidup bahagia bersama keluarga barunya dan nyaris tak pernah memikirkan nasib Henry. Henry tidak ingin melihat ibunya terus bersedih dan larut dalam kesendirian. Meski masih muda, ia berusaha menghibur Adele dengan caranya sendiri. Henry menawarkan untuk melakukan apapun yang diinginkan ibunya, mulai dari memijat, menemani menonton bioskop, hingga mengajak Adele pergi ke tempat dansa. Semua itu dilakukan agar ibunya masih bisa merasakan kebahagiaan seperti saat bersama mantan suaminya dulu. Namun, meskipun Henry berusaha sekuat tenaga, Adele tetap belum mampu melupakan trauma pahit yang pernah ia alami akibat perlakuan mantan suaminya. Luka batin itu masih membekas dan membuat Adele sulit membuka hati. Musik kembali mengalun, menggambarkan kesedihan yang masih menyelimuti kehidupan Adele, meski ia berusaha tegar demi putranya seorang diri. Suatu hari, Henry bersama ibunya pergi ke supermarket untuk membeli pakaian dan kebutuhan pokok. Saat Adele sibuk memilih baju, Henry meminta izin untuk melihat-lihat komik keluaran terbaru. Adele mengizinkannya dengan syarat Henry tidak berkeluyuran terlalu jauh dari tempatnya berada dan tetap bisa dipantau. Ketika Henry sedang asyik membaca komik, tiba-tiba seorang pria menghampirinya. Pria itu tampak terluka parah dengan bekas tusukan di perutnya. Dengan polos, Henry memberitahu bahwa perut pria tersebut berdarah. Pria itu menjawab bahwa ia sudah menyadarinya, dan karena itulah ia meminta tolong kepada Henry untuk membantunya mengobati luka tersebut. Henry yang masih polos dan tidak berpikir panjang pun mengangguk setuju. Ia merasa kasihan melihat kondisi pria tersebut yang tampak semakin lemah. Dengan penuh kehati-hatian, Henry membantu pria itu bersembunyi agar tidak menarik perhatian orang lain. Wajah pria tersebut terlihat pucat. Napasnya tersengal, seolah menahan rasa sakit yang luar biasa akibat luka di perutnya. Tak lama kemudian, Adele kembali mencari Henry karena merasa putranya terlalu lama menghilang. Ia memanggil nama Henry dengan nada khawatir. Saat akhirnya menemukan Henry, Adele terkejut melihat seorang pria asing yang terluka parah berada di dekat anaknya. Seketika Adele merasa panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Pria tersebut dengan suara lemah meminta pertolongan kepada Adele. Ia memohon agar tidak ditinggalkan dan berjanji tidak akan merepotkan. Adele diliputi kebimbangan antara rasa takut dan rasa kemanusiaan. Melihat darah yang terus mengalir dan wajah pria itu yang penuh penderitaan, hati Adele mulai luluh. Akhirnya, Adele memutuskan untuk membantu pria tersebut. Dengan cepat, ia mengajak Henry membawa pria itu keluar dari supermarket agar tidak menimbulkan kegaduhan. Mereka berjalan dengan hati-hati, memastikan tidak ada orang yang menyadari kondisi pria itu. Henry mengikuti ibunya dengan perasaan campur aduk antara takut dan penasaran. Sesampainya di rumah, Adele segera membaringkan pria tersebut di ruang tamu. Ia mengambil peralatan sederhana untuk membersihkan luka. Sementara Henry diminta mengambil kain bersih dan air. Pria itu mengerang pelan saat lukanya dibersihkan, namun tetap berusaha menahan rasa sakit dan berterima kasih atas bantuan yang diberikan. Setelah luka pria itu dibersihkan sementara, Adele mencoba menghentikan aliran darah dengan perban seadanya. Ia bukan tenaga medis, namun berusaha setenang mungkin agar tidak membuat Henry panik. Pria tersebut menahan rasa sakit sambil memperkenalkan dirinya secara singkat, meski suaranya terdengar semakin lemah dan terputus-putus. Henry memperhatikan dengan saksama setiap gerakan ibunya. Di dalam hatinya, ia merasa takut namun juga kagum melihat Adele yang berani membantu orang asing dalam kondisi berbahaya. Pria itu sesekali memejamkan mata, seolah kehabisan tenaga, membuat Adele semakin khawatir akan keselamatannya. Adele mempertimbangkan untuk membawa pria tersebut ke rumah sakit. Namun, pria itu menolak dengan lemah. Ia berkata bahwa ada alasan tertentu yang membuatnya tidak bisa pergi ke sana. Mendengar hal itu,
Adele kembali dilanda dilema karena kondisi pria tersebut jelas membutuhkan penanganan medis yang lebih serius. Dengan nada memohon, pria itu meminta Adele untuk merahasiakan keberadaannya. Ia mengatakan bahwa ada orang-orang yang sedang mencarinya dan berniat mencelakainya. Adele semakin merasa tidak tenang. Namun naluri keibuannya membuat ia sulit mengusir orang yang sedang berada di ambang kesakitan. Akhirnya, Adele memutuskan untuk mengizinkan pria tersebut beristirahat sementara di rumahnya. Ia meminta Henry tetap berada di kamarnya dan tidak menceritakan kejadian ini kepada siapapun. Meski hatinya diliputi rasa takut, Adele sadar bahwa keputusan ini bisa membawa konsekuensi besar bagi kehidupan mereka. Sepanjang perjalanan pulang dari supermarket, suasana terasa sangat mencekam. Tidak ada satupun percakapan yang terjadi di antara mereka. Adele menggenggam erat tas belanja sambil sesekali melirik ke arah pria asing itu. Sementara Henry duduk diam, berusaha menenangkan dirinya sendiri, meski rasa takut jelas terlihat di wajahnya. Sesampainya di rumah, Adele segera mengunci pintu dan menutup tirai jendela. Pria itu duduk dengan tubuh lemas di sofa ruang tamu. Tanpa berkata apa-apa, Adele mengambil kotak P3K dan kembali membersihkan lukanya. Meskipun tangannya sedikit gemetar karena tekanan dan ketegangan yang ia rasakan. Saat televisi dinyalakan, sebuah siaran berita mendadak menampilkan wajah pria tersebut. Ia diberitakan sebagai narapidana berbahaya yang baru saja melarikan diri dari rumah sakit penjara. Adele dan Henry terkejut. Tubuh mereka menegang. Sementara pria itu hanya terdiam, seolah tahu bahwa kebenaran akhirnya terbongkar. Dengan suara berat, pria itu akhirnya mengakui identitasnya. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Frank dan menjelaskan bahwa luka di perutnya ia dapat saat mencoba melarikan diri. Ia menegaskan bahwa ia tidak berniat menyakiti Adele maupun Henry dan hanya membutuhkan tempat aman untuk bertahan 1 malam saja. Pengakuan tersebut membuat Adele semakin diliputi rasa takut. Henry berdiri di samping ibunya, menggenggam tangannya erat-erat. Frank kemudian berjanji akan pergi keesokan harinya dan meminta mereka merahasiakan keberadaannya. Di hadapan situasi genting itu, Adele kembali dihadapkan pada pilihan sulit yang berisiko besar. Setelah berpikir panjang, Adele akhirnya mengizinkan Frank menginap dengan syarat tegas bahwa ia tidak boleh menyakiti siapapun. Frank menerima syarat itu tanpa banyak bicara. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak pernah menyentuh orang yang tidak bersalah. Meski ia tidak bisa menjanjikan keselamatan sepenuhnya dalam situasi genting seperti ini. Untuk menghindari kecurigaan jika polisi datang, Frank meminta izin mengikat Adele ke kursi agar terlihat seperti penculikan. Meski ketakutan, Adele menyetujuinya demi melindungi Henry. Ikatan itu membuat suasana semakin menegangkan. Namun Frank berusaha bertindak tenang dan tidak kasar, seolah ingin menjaga kepercayaan mereka. Setelah situasi dianggap aman, Frank menuju dapur dan mulai memasak menggunakan bahan seadanya dari kulkas. Bau masakan perlahan memenuhi rumah. Adele dan Henry memperhatikan dengan ragu, namun terkejut melihat keahlian Frank. Momen sederhana itu sedikit mencairkan ketegangan yang sejak tadi menekan perasaan mereka. Mereka akhirnya makan bersama di meja makan. Frank bahkan menyuapi Adele untuk meyakinkan bahwa ia tidak berniat jahat. Henry memperhatikan dengan bingung, sulit mempercayai bahwa seorang buronan bisa bersikap begitu hangat. Di dalam hati Adele, rasa takut mulai bercampur dengan perasaan asing yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Malam semakin larut. Frank melepaskan ikatan Adele dan mempersilakan Adele serta Henry beristirahat di kamar masing-masing. Ia sendiri memilih tidur di sofa ruang tamu. Meski tubuh mereka lelah, pikiran Adele dan Henry tak kunjung tenang. Karena kehadiran Frank telah mengubah rumah itu menjadi tempat penuh ketidakpastian. Pagi hari datang dengan suasana yang canggung. Henry terbangun dan mendapati Frank sudah berada di dapur, menyiapkan sarapan sederhana. Aroma roti panggang memenuhi ruangan. Henry duduk diam di meja makan,
masih ragu. Namun juga penasaran melihat Frank yang tampak tenang, seolah berada di rumahnya sendiri. Sambil makan, Henry membuka koran pagi dan menemukan berita tentang buronan yang masih diburu polisi. Lengkap dengan foto Frank, wajah Henry langsung pucat. Menyadari itu, Frank berkata bahwa media sering melabelkan segalanya. Hanya sebagian kecil fakta, dan sisanya adalah kebohongan yang dibesar-besarkan. Tak lama kemudian, Adele keluar dari kamar dan bergabung di meja makan. Frank bertanya kepadanya tentang jadwal kereta menuju Kanada, berharap bisa melarikan diri ke sana. Adele menggeleng. Ia tidak tahu informasi apapun. Percakapan singkat itu kembali menegaskan bahwa Frank benar-benar sedang dikejar waktu. Setelah sarapan, Frank mulai membantu berbagai pekerjaan rumah. Ia menambal tembok yang retak, memperbaiki mobil yang lama rusak, dan membersihkan halaman. Adele memperhatikan dari jauh dengan perasaan campur aduk. Sosok pria di hadapannya sangat berbeda dengan gambaran mengerikan yang ia lihat di televisi. Sore harinya, Frank mengajari Henry bermain baseball di halaman. Tawa kecil Henry akhirnya pecah setelah sekian lama. Melihat itu, Adele tersentuh. Ia mulai menyadari bahwa kehadiran Frank membawa perubahan aneh dalam hidup mereka, menghadirkan rasa aman dan kehangatan yang sudah lama hilang dari rumah itu. Sebagai ungkapan terima kasih, Adele menjahitkan celana Frank yang robek. Saat Frank duduk diam menahan sakit, matanya tak sengaja melihat bekas luka di kaki Adele. Ia bertanya dengan nada pelan. Adele menjawab singkat bahwa luka itu didapat saat latihan dansa, meski ada raut ragu yang tak sempat ia sembunyikan. Tiba-tiba, terdengar ketukan pintu yang sangat keras. Frank bereaksi cepat, menyandra Adele dan menyuruh Henry berbohong jika perlu. Ketegangan memuncak dalam hitungan detik. Namun ternyata, yang datang hanyalah tetangga yang membawa sekeranjang buah persik sebagai tanda perhatian. Tanpa menyadari situasi berbahaya di dalam rumah. Setelah tetangga itu pergi, suasana perlahan kembali tenang. Frank memperhatikan buah persik yang sudah terlalu matang dan menyarankan untuk membuat pie. Adele mengizinkan. Mereka bertiga pun menghabiskan waktu di dapur, bekerja sama, tertawa kecil, dan tanpa sadar mulai merasa seperti sebuah keluarga utuh. Sejak hari itu, Adele mulai menyadari bahwa Frank adalah tipe pria yang selama ini ia rindukan. Sosok yang tenang, peduli, dan mampu membuatnya merasa aman. Menyadari perasaan tersebut, Frank justru berniat pergi malam itu juga, karena ia takut kehadirannya hanya akan membawa masalah lebih besar. Adele menahan Frank dan memintanya tinggal lebih lama, dengan alasan lukanya belum pulih. Malam itu menjadi titik balik bagi keduanya. Henry hanya bisa terdiam di kamarnya, mendengar suara-suara samar dari kamar ibunya. Menyadari bahwa hidup mereka sedang berubah ke arah yang tak pernah ia bayangkan. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang berbeda. Frank semakin sering membantu di rumah, dari memperbaiki perabot hingga menyiapkan makan malam. Adele perlahan membuka hatinya, merasa kembali dihargai sebagai perempuan. Sementara itu, Henry mulai terbiasa dengan kehadiran Frank. Meski di dalam dirinya masih tersimpan kebingungan. Di luar rumah, Henry bertemu dengan seorang gadis seusianya bernama Sarah. Mereka sering mengobrol dan tertawa bersama, menumbuhkan perasaan cinta monyet yang polos. Adele memperhatikan perubahan itu dengan senyum tipis, menyadari bahwa anaknya juga mulai belajar tentang rasa suka dan kehilangan. Hubungan Adele dan Frank semakin dekat. Mereka mulai membicarakan masa depan, termasuk rencana pindah ke Kanada untuk memulai hidup baru. Henry pun diajak berdiskusi, dan akhirnya setuju. Namun di balik harapan itu, bayang-bayang masa lalu Frank dan luka batin Adele perlahan mulai terungkap. Frank akhirnya menceritakan kejahatan yang membuatnya dipenjara, serta penyesalan yang selama ini ia pendam. Adele pun mengungkap alasan sebenarnya di balik perceraiannya, tentang kekerasan dan ketakutan yang ia alami. Pengakuan itu membuat ikatan mereka semakin kuat, dibangun di atas kejujuran dan saling memahami. Kebahagiaan itu
Tak berlangsung lama. Suatu pagi, suara sirene dan ketukan keras mengguncang rumah mereka. Polisi mengepung dari segala arah. Frank menyadari bahwa pelariannya telah berakhir. Dengan tatapan tenang, ia memilih menyerahkan diri, meninggalkan Adele dan Henry dalam keheningan penuh air mata. Frank akhirnya digiring polisi keluar dari rumah Adele. Demi melindungi Adele dan Henry, ia mengaku bahwa semua yang terjadi adalah paksaan semata. Keputusan itu membuat hukumannya semakin berat. Adele hanya bisa menangis, menyadari bahwa orang yang baru saja memberinya harapan kembali harus pergi untuk kedua kalinya. Di persidangan, Adele berusaha memberikan kesaksian bahwa Frank tidak pernah menyakiti mereka. Namun pengakuan itu justru membuat Frank dipindahkan ke penjara yang lebih jauh. Sejak saat itu, Adele harus menjalani hari Herinia dengan menunggu, menggenggam harapan yang semakin samar. Tahun demi tahun berlalu. Henry tumbuh dewasa dan memilih tinggal bersama ayah kandungnya. Hubungannya dengan Sarah pun akhirnya berakhir. Meski hidup terus berjalan, kenangan tentang Frank tetap membekas di benak Henry sebagai sosok yang pernah mengajarkannya arti, tanggung jawab, dan ketulusan. Setelah dewasa, Henry menjadi pengusaha sukses dengan membuka jaringan restoran. Resep andalannya berasal dari pelajaran memasak Frank di masa lalu. Walau sibuk, Henry tak pernah melupakan Frank. Ia rutin mengirim surat ke penjara, dan Frank selalu membalas dengan rasa bangga yang mendalam. 25 tahun kemudian, Frank akhirnya bebas dari penjara. Waktu telah mengubah banyak hal, namun perasaan Adele tetap sama. Setelah penantian panjang, mereka kembali bertemu. Cinta yang tertunda itu akhirnya menemukan jalannya, menutup kisah ini dengan harapan dan kebersamaan. Pertemuan Adele dan Frank menjadi penutup dari penantian panjang yang penuh luka dan kesabaran. Waktu telah merenggut banyak hal dari mereka, namun tidak dengan perasaan yang selama ini dijaga. Di usia yang tak lagi muda, mereka memilih untuk bersama menata sisa hidup dengan ketenangan. Henry yang kini telah mapan menyaksikan kebahagiaan ibunya dengan lega. Ia memahami bahwa hidup tidak selalu adil, namun kesetiaan dan ketulusan mampu bertahan melampaui hukuman, jarak, dan waktu. Frank pun akhirnya mendapatkan kesempatan kedua yang selama ini ia nantikan. Dan begitulah akhir dari kisah film Labor Day. Sebuah cerita tentang cinta yang lahir dari keadaan tak terduga, diuji oleh masa lalu, dan bertahan hingga puluhan tahun. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan nantikan alur cerita film menarik lainnya di video berikutnya.